Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cinta Sekolah Podcast. Masih bersama Fatma dan saya Miko. Kita berada di Krida Bekti di Polda yang bilang. Bagaimana hari ini, Pak? Ya, setelah Lebaran kita baru podcast ini ya. Nah, iya. sibuk ya, jadi memang acaranya padat sekali. Kita keluar kota bolak-balik ya. Iya. Dan baru kesempatan ini kita podcast lagi. Nah, Iya. kita ambil topik yang lagi seru-seru nih. Ya satu aja. Ini kok ada ijazah palsu sekarang kemarin udah mereda loh. Sekarang muncul lagi ya. Nah, kira-kira ini membawa kenapa ya bisa muncul lagi. Kemarin kayaknya seperti udah diklarifikasi di sama teman-teman itu juga kena hukuman dan sebagainya. Ini kok bisa muncul lagi, justru sekarang munculnya dari kalangan akademisi itu, Mbak. Menurut Bapak gimana ini, Kak? Maaf, Jokowi jadi sasaran melulu. Iya. Ada apa gerakan kira? Ya itu gejolak sosial. Ya, politis campur. Artinya, Ya. kalau sampai ke mana mahasiswa ya, mulai Para profesor, iya, guru besar, itu kok sekarang udah mulai bersuara. bersuara itu biasanya ada ketidakberesan atau Iya. Tapi ini menyangkut nama baik universitas yang sangat populer ya, popularitasnya sangat terjaga. Oh, itu depan tuh ada polisi, ada kan? Iya, ada polisi lalu lintas ya, itu apalagi ada operasi atau gimana ya? Atau ada pejabat kayak ini, pejabat lagi ke daerah itu namanya kunjungan kerja, kunker ya. Banyak nih. Kunker ya. Kunker ya, kunjungan kerja nih. Biasanya kayak gini itu pejabatnya bisa lewat dulu. Itu iring-iringan kayaknya. Ya enaknya jadi pejabat nggak pernah macet ya. Oh itu benar tuh, pasukan pengawal polisi itu, waduh. Oh, beberapa mobil lewat ya, gitu ya. Enak ya, Pak, jadi pejabat. Udah kebayang enaknya. Nggak kena macet, nggak kena ini, jalan dibikin melebihi enaknya apa itu? Di luar ya. Iya. Ada apa namanya yang di depan itu apa? Rider ya. Iya. Itu dibuatin jalan. Kita kembali lagi, Mbak, nih kalau para tokoh politis, para ilmu yang ya guru besar dan sebagainya itu sudah mulai mengkritisi UGM ini. Apakah ini ya, UGM itu kan dulu zaman kita dulu itu universitas yang sangat terkenal ya. Nah, itu masa UGM bisa kayak gitu, Mbak? Maksudnya? Kenapa kalau sampai benar itu masa UGM seburuk itu sekarang? Bukan itu Apa? Itu aksi dari mahasiswa yang kalau itu membawa alma mater, artinya bahwa Universitas UGM itu apa namanya ya? Berarti memberi signal ya. Ada ketidakberesan. Nah, maksud saya gini nih. Sekelas UGM ini atau sekelas UI ya. Kemarin kasus UI itu kan juga masalah tentang disertasi Bahlil itu kan yang dijadikan mau ke S3-nya itu kan sekarang juga polemik itu, Mbak. Nah, UGM ini juga universitas yang ternama, Mbak. Kalau sampai bisa kayak gitu kan berarti kan citranya sudah mulai nggak bagus kalau sampai terjadi. Ini justru pencitraan itu harus diperjelas gitu. Artinya tunjukkan memang klarifikasi yang sesungguhnya. Dan itu diharapkan yang baik. Yang baik ya. Karena kalau yang baik ini tadi signal ketidakberesan itu akan bisa teratasi atau bisa diatasi diharapkan kedepannya tidak akan terulang lagi. Dan jika itu harapannya juga sekelas presiden jangan terjadi dan harapannya itu tidak
tidak ada atau berita Iya. itu tidak benar gitu Iya, ya. Kita harapannya iya, gitu. iya, Karena kalau sampai itu benar, ini perlu klarifikasi. ini presiden itu berarti kan pimpinan kita, Mbak, negara kita. Iya, Sampai iya, di situ sampai kebobolan KPU, kebobolan DPR dalam iya, penyeleksian itu kan berarti mencoreng tuh. iya. Kalau sampai terjadi ya. Ini bagian dari sebuah proses demokrasi. Iya. Tapi harapannya sih seolah kelas presiden jangan tipu lah. Artinya harus bisa menunjukkan bahwa itu tidak benar dan ini adalah ijazah asli. Harusnya gitu ya, Mbak ya. Ya, kita harapan sih masih berpikir positif lah ya, Mbak ya. Iya, ini baru sebuah awal dari Awalnya. merupakan awal dari sebuah perjalanan. Jadi kalau bisa mantan presiden Indonesia ke-7 ini segera ambil jalur hukum ya, Mbak ya. Ya, Ya, supaya itu, jelas terang. Itu tadi perlu harus diklarifikasi. harus jelas terang mana yang benar mana yang salah supaya ini tidak berlarut. Dulu kemarin sudah mahasiswa biasanya tidak semudah itu dia melontarkan kritikan. Tapi ini Mbak, kebanyakan sekarang tokoh apa namanya akademisi, sekarang ada guru besar juga, ada mantan alumnus UGM ini yang bersuara sekali lebih banyak kan. Nah, ini ya kita sih prihatin ya. Dulu kita mau masuk UGM aja susah. Nah, sekarang kalau sampai tercemar itu kan ya iya, Mbak. Betapa bangganya kita untuk blue jacket ya. Itu blue jacket dulu kan. Jaket sampai di film kan juga di Cintaku di Kampus Biru ya. Itu luar biasa zaman dulu itu kebanggaan UGM ya. Kebanggaan luar biasa. Kita beralma mater jaket biru itu kan wah suatu istilah ya prestis ya, benar privilege kita terangkat lah. Jangan sampai terjadi hal-hal semacam yang berita yang sekarang ini dibentar-benturkan kita seperti kayak ini ya, selalu kayak dia adu domba kayak gini gimana ya? Iya, ini perlu adanya kritikan itu di situ. Ya mudah-mudahan supaya kita bisa terhindar dari adu domba, terlebih politik adu domba itu lebih membawa situasi yang dampak yang tidak bagus. Nah sekarang harapannya gimana Bapak dengan kayak polemik ini supaya tidak timbul terus, ini kan kasus ini diulang lagi. Ini gimana ya? Ini jadi pembelajaran untuk kita, terutama mereka yang ada di pendidikan ya. Di college untuk lebih lagi lebih solid dan gugus kendali mutunya harus kita jaga ya. Harus dijaga mutunya. Ini kan sudah apalagi ini sekarang berkaitan dengan hal-hal yang kayak gini. Saya sih pribadi berharap masing-masing dari pihak universitas, dari pihak Pak Jokowinya juga, para tokoh yang menggugat atau mengkritisi ini segera bertemu dan segera diklarifikasi, clear lah kita supaya tidak menduga-duga ya Mbak ya. Betul. Terima kasih ya Mbak Fatma ngobrol kali ini. Kita kayaknya nggak bawa kopi nih Mbak. Coba ya di perjalanan di alun-alun ya. Sambil melihat situasi. Terima kasih Mbak. Kita jumpa lagi di next episode dari kita Cita Scholar. Terima kasih. Terima kasih. See you. See you.